Inter Milan memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 setelah menaklukkan River Plate 2-0 di laga terakhir grup E yang digelar di Lumen Field, Seattle, Kamis, 26 Juni 2025, pagi waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung ketat di babak pertama tanpa gol. Francisco Pio Esposito membuka keunggulan Inter pada menit ke-72, sebelum Alessandro Bastoni menggandakan skor di menit ke-93 lewat aksi individu menawan. Dengan kemenangan ini, Inter mengumpulkan 7 poin dan finish sebagai juara grup E. Sedangkan River Plate, yang hanya mengoleksi 4 poin, harus tersingkir usai turun ke peringkat ketiga klasemen akhir grup. Borussia Dortmund memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 setelah menang tipis 1-0 atas Ulsan HD di Tekiel Stadium, Cincinnati, Kamis, 26 Juni 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol sematawayang dicetak oleh Daniel Svensson pada menit ke-36 usai menerima assist dari Jobe Bellingham. Meski mendapat tekanan, Dortmund mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir laga. Dengan hasil ini, Dortmund menutup fase grup sebagai pemuncak klasemen grup F dengan raihan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 imbang. Arsenal dan Brentford telah mencapai kesepakatan transfer untuk Christian Norgard. Proposal senilai 11 juta euro yang diajukan The Gunners hari ini telah diterima, menandai kesepakatan penuh antar klub. Gelandang berusia 31 tahun itu juga telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Arsenal dan dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat. Brentford telah memberi izin kepada Norgard untuk melakukan perjalanan guna merampungkan proses kepindahannya. Norgard akan menggantikan peran Thomas Partey di lini tengah Arsenal, sekaligus menambah pengalaman dalam skuad Mikel Arteta untuk musim baru. Como secara resmi mengajukan proposal kepada Alvaro Morata, yang dipastikan akan hengkang dari Galatasaray pada musim panas ini. Negosiasi antara kedua pihak sedang berlangsung, dan striker asal Spanyol itu disebut telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan klub Serie A tersebut. Morata, yang hanya tampil singkat di Galatasaray, sebelumnya sempat dikaitkan dengan kepulangan ke AC Milan. Namun, Como kini muncul sebagai kandidat kuat untuk menjadi pelabuhan barunya. Jika transfer ini terrealisasi, akan menjadi kejutan besar mengingat ambisi klub promosi tersebut di Serie A. Pembicaraan formal dengan Galatasaray mengenai detail keluarnya Morata sedang disiapkan. Como kini menunggu konfirmasi akhir untuk melanjutkan proses antar klub dan merampungkan kesepakatan secara resmi. Thomas Partey dipastikan akan meninggalkan Arsenal sebagai agen bebas pada akhir bulan Juni 2025. Kabar ini mengonfirmasi laporan sebelumnya bahwa negosiasi kontrak baru antara kedua pihak menemui jalan buntu. Sebagai langkah antisipasi, Arsenal telah bergerak cepat untuk mencari pengganti. Salah satu kandidat utama adalah Christian Norgard dari Brentford, dengan pembicaraan antara kedua klub dilaporkan masih berlangsung. Kepergian Partey menandai akhir dari kiprahnya selama 5 musim di Emirates Stadium. Gelandang asal Ghana itu sempat menjadi pemain penting di lini tengah, namun cedera dan dinamika skuad membuat perannya menurun dalam 2 musim terakhir. Gonzalo Garcia terus mencuri perhatian usai mencetak 1 gol dan 1 assist dalam 2 laga awal Real Madrid di Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Penyerang muda berusia 21 tahun ini memanfaatkan absennya Kylian Mbappe untuk menunjukkan kualitasnya di lini depan Los Blancos. Sebelum turnamen dimulai, Garcia sempat diperkirakan akan hengkang demi mendapat waktu bermain lebih banyak. Namun, menurut laporan The Athletic, performa apiknya membuat ia kini memprioritaskan bertahan dan meraih kesuksesan di Santiago Bernabeu. Pelatih Xabi Alonso disebut masih mencari penyerang tengah ideal untuk musim depan, namun Garcia telah membuktikan bahwa dirinya layak mendapat kepercayaan. Ia kemungkinan besar akan kembali menjadi starter dalam laga melawan RB Salzburg, mengingat Mbappe masih dalam proses pemulihan. Atletico Madrid segera meresmikan perekrutan Johnny Cardoso dari Real Betis usai menyepakati biaya transfer sebesar 30 juta euro ditambah bonus performa 2 juta euro. Menurut Fabrizio Romano, gelandang timnas AS itu akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Cardoso diproyeksikan sebagai pengganti jangka panjang untuk kapten Atletico, Koke, yang mulai mendekati akhir karirnya. Pemain berusia 22 tahun ini menjadi target utama Diego Simeone untuk memperkuat lini tengah, dan akan bersaing dengan Marcos Llorente, Rodrigo de Paul, Conor Gallagher, dan Pablo Barrios untuk posisi inti. Kedatangannya menjadi bagian dari permajaan skuad Los Rojiblancos dalam menyongsong musim baru.
RCD Mallorca tengah menjalin negosiasi dengan Barcelona untuk mendatangkan gelandang muda Pablo Torre. Menurut laporan Mundo Deportivo, kesepakatan yang sedang dibahas mencakup klausul pembelian kembali, buyback clause, untuk Blaugrana di masa depan. Proses negosiasi sedang berlangsung, namun keputusan akhir akan sangat bergantung pada persetujuan sang pemain. Pembicaraan soal kesepakatan pribadi juga akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pablo Torre, yang musim lalu dipinjamkan ke Girona, dianggap sebagai talenta potensial yang masih masuk dalam rencana jangka panjang Barcelona. Klub Arab Saudi, Al Nassr, resmi mengumumkan perpisahan dengan pelatih Stefano Pioli setelah musim yang mengecewakan tanpa trofi. Pioli, yang ditunjuk pada September 2024 menggantikan Luis Castro, gagal membawa Al Nassr meraih gelar di Liga Pro Saudi, Piala Raja, maupun Liga Champions AFC. Dalam pernyataan resminya, klub menyampaikan terima kasih kepada Pioli dan staf pelatih atas kerja keras mereka sepanjang musim. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pioli dan stafnya atas kerja keras mereka selama musim lalu, tulis Al Nassr. Pioli kini dikabarkan akan kembali ke Italia dan tengah dikaitkan kuat dengan posisi pelatih Fiorentina. Sementara itu, Al Nassr sedang mempertimbangkan nama-nama baru, termasuk mantan pelatih Porto, Sergio Conceição, yang disebut-sebut menjadi kandidat pengganti. Nottingham Forest dikabarkan tertarik merekrut Jordan Henderson dari Ajax. Mantan kapten Liverpool itu disebut memiliki klausul dalam kontraknya yang memungkinkan dirinya hengkang secara gratis, membuka peluang kepindahan ke City Ground. Menurut laporan Daily Mail, Forest tengah memantau situasi Henderson dengan ketat. Selain Forest, Marseille dan sejumlah klub Eropa lainnya juga menunjukkan minat. Meski belum dipastikan apakah pemain berusia 35 tahun itu akan mengaktifkan klausul keluar, rumor terus berkembang seiring ketidakpastian masa depannya di Eredivisie. Henderson bergabung dengan Ajax pada Januari 2024 setelah menjalani masa singkat di Arab Saudi. Ia mencatatkan 45 penampilan musim lalu di tengah performa naik turun Ajax yang gagal merebut gelar juara. Klausul pembelian kembali dalam kesepakatan transfer Jarell Quansah dari Liverpool ke Bayer Leverkusen telah terungkap. Menurut laporan eksklusif, klausul tersebut bernilai lebih dari 60 juta euro. Namun, klausul itu tidak akan berlaku pada tahun 2026, melainkan baru bisa diaktifkan mulai tahun 2027, sesuai kesepakatan antara kedua klub. Leverkusen akan membayar 30 juta pound sebagai biaya awal, ditambah 5 juta pound dalam bentuk bonus, untuk mendapatkan bek muda berbakat asal Inggris tersebut. Direktur AC Milan, Tare, menegaskan bahwa Rafa Leao tetap menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Menanggapi rumor minat Bayern Munich terhadap sang winger, Tar mengatakan, "Leao adalah pemain top. Dia adalah pemain kunci bagi kami dan proyek kami. Kami belum menerima proposal apapun sejauh ini. Itu hanya rumor media." Pernyataan ini sekaligus meredam spekulasi transfer dan menegaskan komitmen Milan untuk mempertahankan bintang Portugal itu sebagai bagian inti skuad musim depan. Arsenal dikabarkan tinggal selangkah lagi merampungkan transfer kiper Chelsea, Kepa Arrizabalaga. Pakar transfer Fabrizio Romano telah memberikan sinyal "Here we go" pada hari Rabu, menandakan bahwa kesepakatan sudah tercapai. The Gunners mengaktifkan klausul senilai 5 juta pound untuk mendatangkan kiper asal Spanyol tersebut sebagai pelapis David Raya. Kepa akan menggantikan posisi Neto, yang sempat dipinjam dari Bournemouth musim lalu namun tak dikontrak secara permanen. Musim lalu, Kepa tampil apik bersama Bournemouth dengan 35 penampilan selama masa peminjamannya dari Chelsea. Total, ia sudah mencatatkan 140 penampilan di Premier League. Dengan Kepa bergabung, Mikel Arteta memperkuat kedalaman skuadnya di posisi penjaga gawang setelah sebelumnya juga mendapatkan Martin Zubimendi untuk lini tengah. Napoli semakin dekat merekrut Noah Lang dari PSV Eindhoven setelah pertemuan langsung antara kedua klub berlangsung hari ini. Dalam pembicaraan tersebut, tawaran resmi senilai 25 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus performa sedang dibahas. Noah Lang sendiri sudah menyetujui proyek Napoli dan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub Serie A tersebut. Kini, tinggal menunggu kesepakatan akhir antara Napoli dan PSV untuk merampungkan transfer sang winger Belanda. Presiden Benfica, Rui Costa, memberikan klarifikasi tegas terkait spekulasi yang mengaitkan Alvaro Carreras dengan kepindahan ke Real Madrid.
Ia membantah adanya kesepakatan yang disebut-sebut akan terjadi setelah Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Menurut Costa, hingga saat ini Benfica belum menerima tawaran resmi apapun dari pihak Madrid. Mereka seharusnya mengajukan penawaran kepada kami. Sejauh ini belum ada yang datang. Jika mereka datang, kita lihat saja nanti, ujar Rui Costa kepada media. Pernyataan tersebut menepis kabar bahwa negosiasi sudah berlangsung dan menegaskan bahwa rumor yang beredar hanyalah spekulasi media semata. Costa juga menambahkan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan transfer pemain. Fokus Benfica saat ini adalah menyelesaikan kiprah mereka di Piala Dunia antar klub. Demikian update berita bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Run Sport.